Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cherry, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai seminar dan motivator dan ya serba-serbinya lah ya. Saya selalu bicara mengenai dari segi bisnis ya. Saya kasih tahu, Pak, kenapa sih Pak banyak motivator yang memberikan seminar gratis ya kan, seminar gratis, bahkan sampai ada yang dikasih hadiah berlipat-lipat. Hadiahnya juga cukup bombastis, bahkan kadang-kadang ada yang sampai berani ngebayarin kita hotel gratis di Bali 3 hari gitu ya, asal kita mau ikut seminar mereka. So, kalau Anda bertanya ya, what's the catch? What's the catch itu artinya ada apa sih? Ada apa di balik semua itu? Apakah ada udang di balik bakwan? Oke, saya jelaskan. Oke. First, teorinya itu satu yang pasti, yang bisa saya pastikan adalah there is no free lunch ya. Tidak ada orang baik yang mau keluar duit sewa hotel, sewa seminar, sewa event organizer, sewa tempat segala macam khusus untuk bagi-bagi Anda ilmu secara gratis. Oke, saya ngoceh membagikan ilmu saya juga ya. Memang kamu nggak bayar, tinggal nonton, tapi terus terang aja ya, it's open. Saya ada motivasi, saya ada motif tertentu. Saya pengen jadi terkenal, saya pengen suatu hari nanti saya diundang berbicara. Oke, it's fair. Ya, kita semua melakukan sesuatu itu karena ada motif ekonomi di balik semua itu, termasuk motivator dan influencer. Apa saja motif mereka? Saya tidak bilang mereka salah. Ya, saya tidak bilang mereka tidak benar atau gimana. Enggak, saya bukan mau menjelekkan, saya mau gimana. Tapi kita bicara faktanya saja, oke? Now, the first rule is there is no free lunch. Mereka pasti melakukan ini semua pasti karena ada motivasi ekonomi. Apakah mereka mau jual produk? Tapi mereka nggak jual produk, ya betul. Tapi ingat ya saja, seminar ini disponsori oleh perusahaan A, B, C, D, E, ya kan? Jadi ada pesan sponsor di balik semua itu. It's okay, namanya juga iklan. Tapi yang ingin saya bagikan adalah Anda harus bijak dalam mendengarkan motivator seperti ini. Yang bagus kamu simpan, tapi jangan ditelan bulat-bulat, karena sekali lagi mereka itu sama seperti saya ya, saya juga salesman, saya juga menjual produk saya sama seperti mereka menjual produk mereka. Jadi motivator itu ya win-win lah. Anda mendapatkan motivasi, mereka mendapatkan imbalan, entah dalam bentuk iklan, entah dalam bentuk endorsement, followers segala macam. Actually it's good ya. Zaman sekarang kita kan berada dalam dunia internet, jadi bagi-bagi ilmu sebenarnya nggak ada salahnya. Tapi kadang-kadang Anda harus bijak. Mana motivator yang bagus, mana motivator yang menjual mimpi, mana motivator yang hanya menjual, kalau bahasa saya itu hanya menjual morfin. Apa artinya morfin? Tahan sakit. Kalau lagi resesi gini, kamu dengerin motivator, everything is gonna be okay. Ya, salam, semuanya bagus. Terus mereka pakai yel-yel yang aneh-aneh. Nah, ini biasanya tuh jangan terlalu dengerin. Kenapa? Karena it's all morphine. Saya lebih percaya kalau motivator itu apa adanya. Apakah resesi itu sulit? Sulit. Kita semua akan susah makan, susah cari makan, betul nggak? Betul. Saya juga baru bikin video tentang resesi ya. Jadi apa adanya aja, ya kan? Investasi bagaimana? Apa adanya aja. Kenapa kamu sih percaya saya? Karena saya tidak jualan di sini. Ya, saya tidak jualan program ini, program itu, properti ini, properti saya nggak ikutan. Saya cuma jualan, ya kalau Anda suka Anda like dan subscribe, itu aja. Oke. Nah, tapi motivator itu kadang-kadang itu sebenarnya bukan salah, tapi banyak hal yang mereka shortcut. Saya kasih contoh caranya. Saya pernah tanya satu, Pak, bagaimana sih cara supaya kita bisa sukses menjadi seorang influencer? Dibilang, oh gampang. Pertama, kamu harus kumpulkan 100.000 followers. Lalu kalau sudah 100.000 followers, kamu bikin seminar. Kamu tulis buku, kamu diundang, kamu jadi orang kaya. Saya bilang, ya dalam hati saya ini terus terang kan. Ya, saya juga tahu gitu loh, nenek-nenek gondrong juga tahu. Tapi bagaimana cara mendapatkan 100.000 follower pertama, itu kan susahnya gitu loh. Kalau saya bisa mendapatkan 100.000 follower, berarti saya udah di tahap advance. Saya sudah melewati ini semua, saya udah tahu saya mesti kemana gitu loh. Jadi sama juga dengan seorang motivator bilang, Pak, kalau mau kaya gimana? Oh gampang, Anda buka cabang, Anda buka downline, tiap tahun buka cabang satu, tahun ke-10 cabang kamu udah 200 satu Indonesia, downline kamu udah 10.000. Well, buka cabang satu aja tuh emang kayak buka baju gitu kan, nggak gampang gitu kan. Banyak orang istilahnya usaha pertama itu yang paling sulit.
Ya kan? Dan kadang-kadang kita mau usaha itu yang pertama itu paling sulit. Kalau saya sudah bisa buka 5 cabang, 10 cabang, berarti saya udah pinter. Saya udah nggak usah dengerin apa motivator dan sebagainya. Saya udah tahu bagaimana cara mengembangkan usaha saya menjadi 10. Dari 10 ke 100, dari 100 ke 1000 itu hanya masalah multiplikasi. Tapi yang paling susah adalah bagaimana dari kamu satu menjadi 2, dan 1 itu bisa bertahan hidup saja sudah merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Oke. Nah, jadi kalau kamu dengar motivator, kamu juga harus bisa memilah lah. Mana motivator yang pantas didengar. Saya juga terus terang saya bukan anti motivator. Ada beberapa motivator yang memang menurut saya bagus. Seperti saya boleh bilang ya, mungkin dia tidak mengakui saya sebagai muridnya, tapi sewaktu masa formatif saya di umur saya sekitar 20-an, saya banyak mendengar tentang bisnis, tentang strategi bisnis, tentang prinsip-prinsip seperti yang saya bagikan sekarang ini. Saya pernah mendengar banyak dari James Clear, yang kalau dulu di Kilat FM dia sering membagikan sekitar mungkin 1-2 menit setiap hari tips-tips mengenai bisnis, tips-tips mengenai ekonomi, segala macam. Nah, ini adalah sosok figur yang saya terus terang gimana ya, saya bilang saya angkat jempol sama dia. Oke. Program saya dalam YouTube saya juga, I want to be like him. Kurang lebih yang saya mau bagikan tips seperti dia, cara ngomongnya seperti dia. Ada sebagian yang imitation is the best form of flattery. Jadi saya terus terang saya kagum sama dia, dan I try to be like him gitu. Dan, nah, jadi motivator itu ada yang memang klik di saya, ya kan? This is very good. I should take note of this. Bahkan ada beberapa ajaran beliau yang sampai sekarang saya masih pegang, saya masih praktekkan dalam keseharian saya, dalam usaha saya juga saya masih praktekkan. Tapi ada juga banyak motivator yang saya dengar langsung saya telah ada dalam pikiran saya bilang, this is useless. Ini maaf kata, ini bullshit, ini oke. Ini good ya kan. Dan motivator juga manusia, saya juga manusia ya. Saya tidak bisa bilang tiap hari tampil dengan video yang bikin video 10-10-10-nya merubah mindset manusia jadi lebih sukses, lebih baik. Enggak juga. Kadang-kadang kita juga ada mental block, kadang-kadang saya juga bikin video yang jelek ya, terus terang saja saya cuma amatiran, saya juga cuma masih banyak kekurangan. Tapi kan ya, Anda sebagai penonton, Anda harus bisa menilai lah. Yang bagus kamu masukkan, kamu gunakan, kamu pahami, dan kamu pegang baik-baik. Itu adalah pedoman. Seperti orang beragama dengar ceramah yang bagus, itu mereka pegang seumur hidupnya. Kalau kita dengar motivator yang pas, kebetulan ngomongnya pas, kita pegang seumur hidup. Begitu juga. Tapi ingat ya, nggak semua yang dibagikan motivator itu berguna. Banyak hal yang terlalu muluk, banyak hal yang terlalu advance, banyak hal yang terlalu ngegampangin. Jadi tidak semua juga ditelan bulat-bulat. Apapun itu, motivator ingat, apa tujuan dari mereka? Lihat siapa sponsornya. Kalau misalkan mereka jual asuransi, it's okay, silahkan. Saya nggak bilang jual asuransi salah, tapi ingatlah apa yang mereka bagikan tujuannya adalah untuk membuat Anda beli produk mereka. Ya kan? Jadi Anda harus sedikit mensaring gitu loh. Ini motivator ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Motivasinya apa? Ya kan? Apakah yang mereka bagikan itu bias atau objektif? Ya kan? Karena menjadi motivator itu ada macam-macam ya. Ada motivator yang memang dibayar untuk bicara. Seperti Mr. James. James Clear itu dia dibayar untuk memberikan kalian pengetahuan. Jadi dia memang istilahnya dia benar-benar coach ya. Dia coach, saya pernah ikut seminarnya sekali. Dia nggak membagikan soal produk, soal properti, soal apa. Dia cuma membagikan apa yang menurut dia baik. Bedakan dengan motivator yang memang merangkap endorser. Endorser itu artinya apa? Dia disuruh untuk bicara mengenai suatu produk yang sebenarnya sedang dijual. Misalkan misalnya saya diundang untuk bicara soal properti. Bagaimana prospek properti tahun 2025? Prospek properti itu sangat baik, segala macam begini. Nah, habis itu setelah seminar selesai, yuk kita beli propertinya. Ini adalah dijual. Nah, itu namanya saya sudah tidak objektif. Kenapa? Karena ada yang namanya titipan dari sponsor, ya kan. Bedakan kalau misalkan Pak, ini saya bayar, ini untuk menarik minat pengunjung, kamu ngoceh lah 1 jam, ya kan. Ngoceh apa aja terserah. Nah, itu namanya sedikit objektif karena tidak ada motif tersembunyi. Ya, jadi menurut saya motivasi itu baik, motivator itu baik. Tapi yang saya tidak suka secara pribadi itu kalau orang yang tiap hari nonton motivator. Jadi kalau zaman dulu tuh ada
tiap hari dengar motivator, tiap hari itu dia seperti seakan-akan mengawang di awan-awan gitu loh. Jadi tiap hari dia ngomongin soal motivasi, soal kata-kata mutiara, soal oh si ini ngajarin begini, si itu ngajarin begini, tapi kerja nyatanya di dunia nyatanya adalah zong. Kenapa zong? Ya dia nggak pernah kerja. Tiap hari cuman istilahnya gimana ya? Membuat dirinya merasa enak gitu loh, tiap hari dengerin motivator seakan-akan terbuai, tapi kerja kagak ya kan. Padahal yang kita butuhkan adalah realita. Dengar secukupnya, kerja lebih banyak. Jangan kerjanya sedikit, dengerin motivator lebih banyak. Oke. Nah gitu aja, sebagai sesama motivator ya, saya juga nggak bilang motivator salah ya, sekali lagi ya. Tapi ya memang dalam dunia ini ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi kalian sebagai penonton, kalian juga harus memilah-milah sendiri lah ya. Jadi jangan sampai termakan bulat-bulat oleh apa yang dibagikan oleh motivator. Jangan termasuk oleh saya juga. Kamu boleh dengar, saya tidak menjamin saya benar. Kadang-kadang saya salah. Kadang-kadang saya juga punya pemahaman yang mungkin sudah usang. Saya juga mungkin punya pemahaman yang salah. Oh ternyata tidak begini, tidak begitu. It's okay. Anda harus telaah. Dan semakin Anda menelaah, semakin Anda berpikir bahwa ini motivator ngomongnya benar nggak? Disitulah Anda melatih diri Anda supaya tidak mudah terbuai. Di situ Anda melatih diri Anda untuk bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang bagus, mana yang enggak. Di situlah Anda mulai build your sense of hang on, wait a second. Ini bullshit. Oh, ini bagus, ini boleh. Nah, nanti Anda akan lebih kritis dan bukan jadi gimana ya maksudnya? Kalau misalkan saya bukan sombong, tapi maksudnya kalau di saya gitu, saya ngeliat motivator 10. Saya tuh udah bisa mengira, oke, ini level motivator untuk yang kelas mana, ini level motivator untuk kelas tinggi, ini motivator untuk kelas pengusaha, ini motivator untuk kelas eksekutif muda. Saya udah bisa melihat gitu loh polanya. Ya kan? Jadi sesuai dengan apa yang mereka bagi. Sama seperti trainer juga kan ada trainer gym, itu kan ada yang untuk orang yang baru mulai nge-gym, yang gendut-gendut itu kan kita bisa lihat dari porsi training yang mereka bagikan. Oh ini advance, oh ini basic, oh ini udah sekelas Adera. Tentu saja mereka punya metode sudah jauh lebih rumit. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Masing-masing itu ada target marketnya sendiri-sendiri. Tapi yang salah adalah kalau kamu baru pemula, kamu udah ngikutin yang expert. Kalau kamu yang udah expert, kamu masih ngikutin saran yang masih pemula, itu nggak akan ketemu. Nah, jadi kamu juga harus bijak, menyesuaikan diri lah. Mana yang memang porsinya saya, mana yang memang belum waktunya saya dengarkan, mana yang trainer yang baik, mana trainer yang sebenarnya harus didiskon omongannya. Oke, nah gitu aja yang saya bagikan sedikit mengenai motivator, mengenai seminar gratis, mengenai influencer segala macam. Ya, saya kasih tahu aja gitu. Jadi this is how the world works. Oke, sekian dan terima kasih.